Tingkatan kedekatan manusia dengan Allah. Tingkatan kedekatan manusia dan makhluk lainnya dengan Allah dalam Islam berlandaskan pada keimanan, ketakwaan, dan amal perbuatan. Berikut adalah tingkatan-tingkatannya dan cara mencapainya. 1. Muslim orang yang berserah diri. Ciri: mengucapkan syahadat dan menjalankan rukun Islam. Cara mencapainya: melaksanakan syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji, jika mampu. Menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah wajib. 2. Mukmin orang beriman. Ciri: tidak hanya melaksanakan rukun Islam tetapi juga memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir qada dan qadar. Cara mencapainya: memperdalam ilmu akidah dan iman. Menjaga keikhlasan dalam beramal dan menjauhkan diri dari kemunafikan. 3. Mutakin orang bertakwa. Ciri: selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam segala aspek kehidupan. Cara mencapainya: meningkatkan amal ibadah, baik yang wajib maupun sunnah. Meninggalkan dosa-dosa kecil maupun besar. Memiliki sifat tawadu, syukur, dan sabar. 4. Muhsin orang yang ihsan. Ciri: beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, meskipun tidak melihatnya. Ia yakin bahwa Allah selalu melihatnya. Hari Bukhari dan Muslim. Cara mencapainya: mengoptimalkan keikhlasan dalam setiap amal. Menghiasi kehidupan dengan akhlak mulia. Senantiasa introspeksi diri, muhasabah. 5. Wali Allah, kekasih Allah. Ciri: mendapat cinta khusus dari Allah karena keimanan dan ketakwaannya yang luar biasa. Mereka adalah orang yang tidak takut dan tidak bersedih hati. Quran Surat Yunus 62-64. Qs. Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi syani'u wa ma tatlu minhu min Qur'ani'u wa la ta'maluna min amalin ila kuna alaikum syuhudan istufiduna fi'i wa ma yazubu ar-rabika mim miskali zaratin fil ardi wala fis samai wala asgara min zalika wala akbara ila fi kitabim mubin. Dan tidakkah engkau, Muhammad, berada dalam suatu urusan, dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Juz ke-11. Tafsir. Setelah dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur, lalu dalam ayat ini ditegaskan bahwa seluruh perbuatan manusia selalu berada dalam pengawasan Allah. Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan apapun, baik duniawi maupun ukhrawi, dan kamu tidak membaca suatu ayat Al-Quran, baik yang panjang maupun yang pendek serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan apapun, baik ketaatan maupun kemaksiatan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak terlewatkan sedikit pun dari pengetahuan dan catatan Tuhanmu melalui para malaikatnya, biarpun nilai perbuatan itu hanya sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Allah menjelaskan kepada Rasul-Nya dan kaum muslimin bahwa pada saat Rasulullah melaksanakan urusan yang penting yang menyangkut kepentingan masyarakat, pada saat membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan pada saat manusia melaksanakan amal perbuatannya, tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah. Dia menyaksikan semua amal perbuatan itu pada saat dilakukannya. Yang termasuk urusan penting dalam ayat ini ialah segala macam urusan yang menyangkut kepentingan umat seperti urusan dakwah Islamiyah, yaitu mengajak umat agar mengikuti jalan yang lurus, dengan cara yang bijaksana dan suri tauladan yang baik, membangunkan kesadaran umat agar tertarik untuk melakukan perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya, termasuk pula urusan pendidikan umat dan cara-cara merealisir pendidikan itu hingga menjadi kenyataan yang berfaedah bagi kesejahteraan umat. Disebutkan pula bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu mencakup semua urusan berdasarkan pola-pola pelaksanaannya. Tidak boleh menyimpang daripadanya. Karena urusan segala umat secara prinsip telah diatur dalam kitab itu.
Kemudian disebutkan semua amalan yang dilakukan oleh hambanya, yang telah digariskan oleh wahyu yang diturunkan kepada rasulnya, dengan mempedomani isi dari wahyu itu dalam urusannya sehari-hari, serta menaati rasul. Karena apa yang diucapkan dan dikerjakan rasul menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh umat. Allah menandaskan bahwa segala macam amalan yang dilakukan oleh hambanya, tidak ada satupun yang luput dari ilmu dan pengawasan Allah. Meskipun amalan itu lebih kecil dari benda yang terkecil, ataupun urusan itu maha penting sehingga tak terkendalikan oleh manusia. Disebutkannya urusan yang kecil dari yang terkecil dan urusan yang maha penting, agar tergambar dalam hati para hambanya, bahwa ilmu Allah itu begitu sempurna sehingga tidak ada satu urusan pun yang luput dari ilmunya. Bagaimanapun remehnya urusan itu dan bagaimana pentingnya urusan itu, apalagi urusan itu di luar kemampuan manusia. Ilmu Allah tidak hanya meliputi segala macam urusan yang ada di bumi, tetapi juga meliputi segala macam urusan di langit, yang urusannya lebih rumit dan lebih sukar tergambar dalam pikiran manusia. Hal ini untuk menguatkan arti dari keluasan ilmu Allah, sehingga terasalah keagungan dan kekuasaannya. Di akhir ayat ini, Allah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada satu urusan pun melainkan telah tercatat dalam kitab yang nyata yaitu Lauh Mahfudz. Maksudnya segala macam urusan itu semuanya dikontrol dan dikendalikan serta dikuasai oleh ilmu Allah yang maha luas dan tercatat dalam kitabnya yang jelas di Lauh Mahfudz. Allah berfirman, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfudz, Al-An'am ayat 59. Sumber, kemenak.go.id. Cara mencapainya, melakukan ketaatan secara konsisten tanpa mengharapkan balasan duniawi. Memperbanyak zikir, doa, dan amal kebaikan. Mendekatkan diri melalui ibadah sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hari, Bukhari. 6. Nabi dan Rasul. Ciri, dipilih langsung oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Cara mencapainya, tingkatan ini hanya diberikan kepada manusia pilihan Allah dan tidak bisa dicapai oleh usaha manusia biasa. Cara umum untuk mendekatkan diri kepada Allah, taat beribadah, melaksanakan ibadah wajib dengan khusyuk dan memperbanyak ibadah sunnah seperti salat malam, puasa sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Bersikap ikhlas. Semua amal dilakukan hanya untuk mencari ridha Allah, bukan karena pujian manusia. Bertaubat, selalu memperbaiki diri dengan meninggalkan dosa dan memohon ampunan Allah. Menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Bergaul dengan orang saleh, lingkungan yang baik membantu menjaga istiqomah. Bersabar dan bersyukur. Menghadapi ujian hidup dengan sabar dan mensyukuri nikmat Allah dalam segala keadaan. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin besar pula ketenangan dan keberkahan yang dirasakan dalam hidupnya. Allah juga menjanjikan derajat yang tinggi bagi mereka yang istiqomah dalam mendekatkan diri kepadanya.